Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini Lukas udah mau, berapa nak umur kamu nak? Udah mau 3 bulan loh, yeay! Welcome back to Mama's YouTube channel. Jadi guys, aku terima banyak banget DM dari kalian yang nanya, gimana sih tips dari aku? Ngeliat apa di atas nak? Gimana tips dari aku supaya asinya banyak, karena aku pernah nge-post foto yang ini. Dan di vlog kali ini aku akan share sama kalian dan membagikan juga tips sharing gimana sih ceritanya proses perjalanan mengasihiku sampai sekarang Lukas sudah berumur 3 bulan. Tolong ya baby. Oke. Aduh. Kehidupan sekarang sudah berbeda ya guys. Mau bikin konten semenjak ada Lukas menjadi sebuah tantangan dan challenging. Oke, pelajaran pertama yang pengen aku share adalah setiap para calon ibu itu harus banget yang namanya percaya diri. Karena kalian tahu gak sih kalau Tuhan itu memang menciptakan setiap ibu yang melahirkan itu pasti akan memproduksi air susu lewat payudaranya. Jujur gengs, dulu aku juga sempat kok kayak nggak pede gitu loh, kayak kepikiran, parno, worry. Ntar aku bakal bisa nggak ya asiku keluar nggak ya gitu. Tapi di sini nih peranan pentingnya orang-orang lingkungan sekitar kayak suami, keluarga, teman-teman gitu yang mereka mensupport kita, mereka meyakinkan kita. Dan waktu itu kakakku yang udah punya anak 2 dan juga mamaku berperan penting. Mereka bilang, kamu pasti keluar Cak, kamu pasti nanti asinya ada kok. Jadilah aku semakin percaya diri. Nah selain yakin dengan diri sendiri gengs, kita juga perlu membekali diri kita dengan ilmu-ilmu pengetahuan gitu loh. Kayak do a lot of research. Dulu pas lagi aku masih hamil, aku daftar ikut kelas di rumah sakit yang mempelajari tentang proses menyusui gitu. Dulu kan aku bener-bener buta sama sekali, nggak ngerti apa-apa gitu. Aku cuma ngeliat kakakku punya anak dan menyusuin, tapi aku sama sekali nggak ngerti kayak gimana caranya, tipsnya, prosesnya bisa sampai dia susu tuh keluar. Bener-bener aku nol banget pengetahuan aku. Tapi makanya di situ aku rajin ikut kelas, lihat baca-baca postingan Instagram, aku baca buku juga gimana tentang menyusui. Jadi selain percaya diri, tadi pertama percaya diri, yang kedua kalian juga harus membekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan. Dan ketika waktu itu hamil aku masih usia 8 bulan, kakak aku juga ngingetin aku untuk minum susu almond. Walaupun aku nggak suka, tapi tetap aku hajar, aku paksain minum. Dan lama-lama akhirnya sampai sekarang aku masih minum dan aku akhirnya jadi suka. Dan waktu itu aku rajin juga mengkonsumsi vitamin kehamilan aku. Multivitamin hamil tuh penting banget sih gengs, wajib. Karena banyak banget kan kandungan-kandungan yang diperlukan si baby yang mungkin kita nggak dapetin setiap hari dari makanan yang kita makan, yang kita konsumsi. Terus aku inget banget waktu itu aku disuruh diet sama bidan karena berat badan aku naik drastis. Jadi ketika hamil tuh aku sempet naik 17 kg, padahal aku masih bulan ke-7 kalau nggak salah. Jadilah aku disuruh bidan jaga makan. Aku bener-bener ganti nasi putih jadi nasi basmati, roti putih jadi roti gandum yang biji-bijian banget. Oh my god, tuh sengsara banget sih jujur. Cemilan aku sama sekali udah gak nyentuh lagi, kayak chips, ciki, biskuit, coklat, Big Nono aku ganti dengan buah. Jadi tuh bener-bener aku memperhatikan banget setiap makanan aku masukin kan. Cuma namanya hamil tua ya kan, kadang-kadang tuh pengen banget ngemil, pengen banget yang manis-manis ya Tuhan. Dan di situ aku menemukan cookies almond oatnya Mama Bear, ada yang rasa coklat chip sama rasa cookies and cream. Gimana ya, aku ngerasa kayak ngemil tapi nggak bersalah gitu loh, karena kan terbuat dari gandum jadi kalorinya rendah tapi tetap ada rasa coklat-coklatnya gitu. Dan yang aku baca juga katanya cookies ini bisa mempengaruhi ASI kita menjadi lebih berkualitas. Ya udahlah aku cemilin aja itu dulu. Aku lagi agak lapar, aku makanin bisa sampai kayak 5 atau 7 sekitar 2 hari sekali. Baby tolong dong, satu lagi. Oke gengs, jadi ini yang kesukaan aku yang pakai coklat chip. Nah, kayak gini cookiesnya. Tuh, kecil. Jadi enak banget buat dicemilin. Bisa dibawa kemana-mana. Dan sampai sekarang aku selalu nyetok. Ada di kamar, ada di ruang tamu, ada di dapur.
di meja kerja, dimanapun aku selalu nyetok si cookies almond oat yang mama biarin. Jadi kalau lapar aku tinggal ngambil. Oke. Nah, sampailah pada hari kelahiran aku. Duh, gila lagi sih. Rasanya tuh bener-bener apa ya, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata sih, gengs. Kayak hari besar yang ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Tapi kayak aku takut, tapi udah berlalu, puji Tuhan semuanya lancar. Bidannya juga, aku bener-bener doa banget supaya Tuhan kasih bidan yang terbaik. Walaupun aku pendarahan 2 liter loh, hari itu gokil sih. Tapi anyway, Lukas keluar dengan selamat. Terus bidannya langsung taruh Lukas di dada aku. Kita supaya bisa skin to skin. Setelah beberapa menit gitu, terus Lukasnya langsung ditaruh di buah dada aku, di payudara aku, untuk dia melakukan inisiasi menyusui dini. Jadi abis itu Lukas langsung menyedot puting payudara aku. Emang hebat banget ya, gengs, bayi baru lahir tapi udah bisa langsung tahu gimana caranya mengisap payudara gitu, hebat banget sih. Nah di situ yang setahu aku nih, pembelajaran aku itu di masa dimana cairan yang mengandung banyak sekali vitamin yang bergizi dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh bayi yang namanya kolostrum itu akan keluar. Dan kalau belum keluar pun itu adalah saat dimana isapannya si bayi di puting payudara kita itu akan merangsang untuk payudara kita memproduksi ASI gitu. Jadi setelah nanti kolostrumnya keluar, semakin sering diisap sama baby, nanti akan merangsang si payudara untuk memproduksi ASI gitu. Jadi habis lahiran itu aku sekitar 1 jam Lukas di dada aku. Setelah itu aku inget banget aku dipindahin ke kamar aku di atas. Nah di situ semenjak saat itu Lukas selalu ada di kamar dan bidannya selalu taruh Lukas di gendongan aku 4 jam sekali untuk Lukasnya menghisap payudara aku. Nah di situ kan aku juga sebenarnya mikir, ini sebenarnya keluar atau enggak sih ASI gue? Ini sebenarnya anak aku udah minum atau belum sih? Tapi kata bidannya it's okay, nggak apa-apa. Yang penting setiap hisapan dari bayi itu akan merangsang payudara kita untuk keluar. Dan rasanya luar biasa, emang sakit banget sih, awal-awal tuh sakit banget. Dan aku mau nge-sharing ini bukan untuk nakut-nakutin para calon ibu yang akan menjalani, tapi supaya kalian tahu aja faktanya dan kalian udah mempersiapkan diri apa yang akan kalian nanti hadapi gitu. Jadi memang awal-awal tuh sakit banget, sekitar seminggu pertama kali ya dalam hidup si baby yang kita lagi berjuang untuk dia bisa minum ASI kita dengan baik. Itu tuh proses banget. Back to my story. Jadi di rumah sakit setiap 4 jam sekali si Lukas selalu ditaruh di dada aku. Even malam-malam kalau aku tidur pun aku dibangunin. Tapi itu hanya di rumah sakit aja. Ketika udah sampai rumah, aku hanya ngasih minum ketika Lukasnya udah aus atau lapar. Jadi aku juga mempelajari tanda-tanda kalau baby lapar tuh gimana, kata kalian juga pelajarin ya, gengs. Nah, ini yang aku mau share juga sama kalian. Jadi aku tuh sempat menderita mastitis sekitar 6 atau 7 hari setelah aku melahirkan. Ternyata ASI aku tuh emang banyak banget, tapi mungkin yang Lukas hisap itu belum sebanyak itu. Jadi produksinya banyak, yang Lukas hisap sedikit. Dan aku juga waktu itu belum mompa gitu kan. Dan puji Tuhan banget, ternyata memang ASI banyak itu berkat. Tapi satu sisi itu tantangan loh, kayak aku sampai mastitis gitu, aku sampai dikasih antibiotik sama dokter, dan dokter bilang kalau antibiotik aku ini nggak berguna, maksudnya nggak bekerja, aku harus ke rumah sakit, ke IC, ke UGD-nya gitu. Nah, di sini nih aku mau cerita sama kalian juga. Waktu pulang dari rumah sakit itu tuh kan hari ke-3 atau hari ke-4. Nah, waktu itu masih ada mamahku di Sydney sebelum COVID-19 ini hits banget. Jadi mamaku tuh waktu itu bikinin aku banyak banget. Dia mulai kayak, dia selalu bikinin aku kuah-kuahan dari sayur bayam lah. Dia cari daun katuk, tapi di situ ini nggak dapet daun katuk. Akhirnya dia kayak waktu itu bikin ya sayur bayam doang deh. Terus kuahnya selalu dicekokin ke aku. Terus dia bikin kacang tanah gitu kayak gongseng ya. Jadi aku cemilin kacang, terus dia kasih aku telur juga tiap pagi, jahe, terus kacang ijo.
itu direbusin sama mamaku. Aku minum airnya doang, kadang kacang hijaunya juga aku habisin. Pokoknya mamaku cekokin mulu, katanya biar ASI aku banyak. Nah, tapi aku ngerasa ASI aku tuh bener-bener kayak ngerem best banget. Dia sampai dulu kan aku belum pakai breastpad kan. Jadi tuh sampai kalau bangun tidur, wadaw, sesuatu kayak ini aku tuh mohon maaf banget, BH aku tuh basah, baju aku basah sampai ke spray geng, sampai ke kasur-kasur. Tuh gara-gara apa? Gara-gara aku minum Zoya Mix. Yang ini aku pernah post di Instastory, karena aku bakalan post lagi di sini. Zoya Mix itu dari Mama Bear juga. Aku bersyukur banget sih. Ntar aku ambilin dulu Zoya Mix saya. Si ini soalnya lagi jaga Lukas. Nih yang ini loh geng, Zoya Mix. Ini ada rasa, aku suka rasa coklat. Jadi aku selalu nyetok di Sydney sampai sekarang. Aku bela-belain kirim dari Indonesia, gengs. Dan temen aku yang di Sydney juga sampai pesen loh ke Indonesia. Dia juga ada rasa melon sama pisang. Nah, aku tuh ngerasa setiap aku habis nyeduh ini tuh bener-bener muncrat kan. Itu bener-bener Asia tuh kayak gimana ya, ngocor. Waktu itu sampai si Lukas tuh kesedak kalau misalnya aku minum, aku kasih dia minum, dia pakai gitu, saking mungkin kayak Asia terlalu banyak gitu ya. Jadi aku waktu itu akhirnya harus pompa dulu, baru aku kasih Lukas supaya Lukas nggak kesedak gitu. Aku bingung kan, ini kenapa sih si Zoya Mix kok ngaruh banget? Terus sebenarnya ada apa? Rasanya tuh kayak apa ya, sereal dikasih air, jadi manis. Aku suka, kadang-kadang bisa buat pengganti sarapan aku juga, bukan pengganti, penambah. Karena sarapan kalau busui harus bener-bener ada juga yang lain kan. Dan ternyata tuh dia mengandung sari daun katuk. Pantesan ya kan. Kalian pernah denger gak ada orang yang bilang melahirkan tuh gak seberapa sakitnya dibandingin proses menyusui. Dan jujur itu dulu bikin aku sempet agak down sih. Dan di sini dengan nonton vlog ini aku tuh nggak pengen bikin kalian juga justru jadi makin down. Tapi aku pengen kalian makin percaya diri, makin semangat kalau tiap ibu itu pasti akan punya air susu yang melimpah. Nah, setelah melahirkan juga, gengs, penting banget yang namanya hormon-hormon happy. Kalau misalnya kalian stres, kalian baby blues, aku sempet kok ngalamin baby blues, tapi puji Tuhan, untung ada Zoya Mix ya. Aku minum Zoya Mix lagi, jadi tidak mempengaruhi ASIku, nggak berkurang jumlahnya. Apalagi sekarang gitu kan di era pandemik ini, siapa sih ibu yang nggak stres gitu loh? Pasti kepikiran kan, duh anak gue ntar gimana? Lagi banyak virus, bakteri, penyakit di luar sana, gimana aku bisa bawa dia keluar? Apakah aman anak aku nanti gedenya gimana gitu? Tapi tenang para moms, para mama, serahkan semuanya sama Tuhan, karena aku percaya kok kalau Tuhan udah kasih anak ke kita, Tuhan percayain berkat buat kita, pasti Tuhan akan kasih kita kemampuan untuk merawat dan membesarkan anak kita. Mau mungkin waktunya sekarang kayak berasanya nggak tepat gitu ya punya anak di masa-masa sekarang. Hey, jangan biarkan pikiran negatif menguasai kamu, jangan biarkan hati kamu juga jadi kayak galau dan gelisah dan sedih berlebihan, karena jujur itu akan mempengaruhi produksi ASI kamu. Jadi menurut aku memang sih sebagai mama tuh gak gampang, karena para ibu nih harus bisa memanage hati kalian, hati pikiran kita semua. Gimana caranya supaya tetap happy, gak stres, walaupun keadaan di sekitar kita challenging banget buat kita. Ya kan, walaupun kita tidurnya lagi begadang-begadangnya banget nih jagain anak. Dan aku tuh belajar bukan karena bentuk payudara loh gengs. Jadi payudara yang gede ini pasti ASInya banyak, payudaranya kecil ASInya pasti dikit. Enggak, itu sama sekali nggak ngaruh, karena itu hanyalah media. Itu hanyalah wadah gitu loh. Tapi aku yakin kok bisa. Aku aja bisa sampai sekarang, puji Tuhan ASIku tuh banyak banget di kulkas, di freezer. Dan Lukas belum pernah kekurangan sampai detik ini. Dan aku percaya kalian juga pasti bisa. Nah, aku pengen juga dong denger cerita-cerita kalian. Gimana sih proses mengasihi, perjalanan mengasihi para mama-mama di luar sana yang nonton vlog aku ini. Kalau kalian yang udah berhasil melewati atau kalian yang masih struggling, gak apa-apa. Karena kita semua ada dalam journey kita masing-masing, ya kan? Please tulis kalau kalian berkenan. Share sama aku, tulis di kolom komen di bawah, dan juga siapa tahu bisa menguatkan dan menyemangati dan mengencourage para mama-mama yang lain. Segitu dulu vlog aku kali ini, semoga berguna untuk setiap dari kalian. Semangat untuk para mama, kita semua pasti bisa mengasihi bayi-bayi kita. Bye!